Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW manusia biasa, bagaimana bisa Nabi Muhammad SAW itu puasa beberapa hari tanpa makan dan di malam harinya dikasih makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana bisa Nabi Muhammad SAW melihat dari belakangnya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW melihat dari depannya? Bagaimana bisa keringatnya Nabi Muhammad SAW lebih wangi daripada minyak kasturi? Bagaimana Nabi Muhammad SAW kalau berjalan di siang hari, awan ini menutupinya, ya, sehingga basyarun la kal basyar. Beliau manusia, ya, bentuknya itu manusia, akan tapi la kal basyar, tidak seperti manusia biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Masih tentang jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya setiap nabi kalau seandainya diejek sama kaumnya, dikucilkan sama kaumnya, maka mereka yang menjawab sendiri. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kaum kafir Quraisy mengejek Nabi, melainkan langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat membantah ucapan mereka. Sehingga ayat-ayat ini adalah termasuk daripada pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau seandainya kita ingin melihat bagaimana agungnya Nabi Muhammad, coba kita melihat bagaimana sikap Allah kepada nabi, para nabi sebelum Nabi Muhammad, dan sikap Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan nampak perbedaan yang sangat nyata. Walamma haqallahu anhum qauluhum inna hadza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan mereka, mereka mengatakan ini hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dibantu sama kelompok-kelompok yang lain. Ya. Ini mengatakan apa? Orang kafir menuduh ucapan Nabi Muhammad SAW itu dusta. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayat, faqad ja'u dzulman wa zura, sesungguhnya mereka telah mendatangkan kezaliman dan kebohongan yang nyata. Wa qala raddan liqaulihim asatirul awwalin, dan ketika mereka mengatakan bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayat, qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, wahyu dan lain sebagainya, itu diturunkan oleh zat yang mengetahui rahasia apapun yang ada di langit dan yang ada di muka bumi. Ya, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma qalu yulqi ilaihi syaitan
Dan ketika mereka mengatakan, ini Nabi Muhammad ini dibisiki sama syaitan, sehingga ngomongnya ini ya kadang tidak benar. Ya, ketika mereka mengatakan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa ma tanazzalat bihi syayatin, dan sesungguhnya syaitan ini tidak menurunkan itu kepada Nabi Muhammad, tidak membisikkan itu kepada Nabi Muhammad. Wong syaitan itu aja lari daripada Sayyidina Umar, apalagi dengan Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di riwayat yang lain bahwasanya setiap kita memiliki qarin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki qarin, akan tetapi tidak dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan. Di riwayat yang lain bahwasanya qarinnya ini sudah masuk Islam sehingga tidak mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma ta'ala alaihim naba al-awwalin qala an-Nadhr bin Harith law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kabar umat-umat terdahulu, maka Nadhr bin Harith ini mengatakan, sesungguhnya kalau kami mau, kami juga bisa mengatakan yang sedemikian rupa. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayat, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la in ijtama'atil insu wal jinnu," kalau seandainya manusia dan jin berkumpul, ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an, yang mereka bersepakat untuk membuat seperti Al-Qur'an ini, la ya'tuna bimithli, maka mereka tidak akan mampu untuk membuat yang seperti ini, walau kana ba'dhum li ba'din dhahira, meskipun mereka semuanya berupaya bareng-bareng satu sama yang lain untuk membuat yang semacam Al-Qur'an. Jadi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengatakan dongeng, katakan wahai Muhammad, mereka suruh kumpul manusia dan jinnya. Kumpulkan orang-orang yang cerdas di antara mereka, kumpulkan jin yang cerdas, manusia yang cerdas, untuk membuat semacam ini. Mereka tidak akan bisa meskipun satu sama yang lain saling berusaha untuk bergotong royong untuk membuat seperti Al-Quran, maka tidak pernah akan bisa. Sampai di zaman ini ya ada orang yang mau membuat seperti Al-Quran, baru bait 1 saja sudah banyak salahnya. Ya, ingin kelihatannya membuat Al-Quran, tapi baru satu ayat daripada satu ayat yang dibuat itu sudah salahnya banyaknya luar biasa. Ini termasuk daripada i'jaz Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran. Sehingga coba disuruh, mereka tidak akan mampu untuk membuat yang semacam Al-Quran. Walamma qala Al-Walid bin Mughirah, in hadza illa sihrun yu'zar, in hadza illa qaulul bashar. Ketika Walid bin Mughirah mengatakan ini hanyalah pengaruh daripada sihir, ya, ini hanyalah ucapan manusia biasa, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, menjawab, kadzalika ma atal ladzina min qabli min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Ya, begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala, begitu juga umat-umat terdahulu. Mereka kalau seandainya kedatangan rasul, ya, mereka pasti mengatakan ini rasul penyihir, ini rasul gila. Ya, maka wahai Muhammad, kamu jangan terpengaruh, kamu jangan sedih. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini sudah terbiasa dari umat-umat terdahulu. Mereka pun juga mengatakan nabi-nabi mereka ada yang dikatakan sahir atau ada yang dikatakan gila. Walamma qalu Muhammad qalahu rabbuhu ajaballahu ta'ala anhu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan ketika mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah dijauhi oleh Tuhannya ketika tidak turun wahyu 40 hari, maka mereka mengejek Nabi, ya, membuli Nabi istilahnya. Wah, Muhammad tak kedatangan wahyu lagi, sudah diboikot sama Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak memboikotmu. Ya, langsung
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma qalu, dan mereka ketika mengatakan ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq, ketika mereka mengatakan ini utusan apa ini? Utusan dari Allah masa makan makanan dan berjalan di pasar. Nah, ini terkadang orang hanya melihat basyariahnya, ya, yang menyebabkan kita ini terhalang daripada hakikat. Ya, ini juga berlaku daripada seorang wali. Ya, terkadang orang itu tidak mengakui kewalian disebabkan karena sifat manusianya. Oh, fulan berlaku demikian, fulan berlaku demikian. Padahal yaitu manusiawi. Ya. Kalau seandainya kita hanya melihat ke sifat manusiawinya saja, niscaya ya kita akan terhalang daripada keberkahan mereka. Tapi kalau seandainya kita ini melihat maknawinya, bahwasanya ini termasuk daripada ulama, bahwasanya ini termasuk yang membantu sunnah Nabi Muhammad SAW, orang ini yang membantu membungkam orang-orang yang sesat, membungkam orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nampak di tengah-tengah umat, maka kita ini mendapatkan keberkahannya. Kalau seandainya cuma Rasul, ya ini ngapain Rasul? Ya, ulama ini kok ulama begini, ulama kok naik motor, ulama kok naik helikopter, ulama kok pakaiannya begini, ulama kok begini, ini wali kok begini, ini wali kok begitu. Ngelihatnya cuma manusiawinya saja, sifat manusiawinya saja. Sehingga kita pelajari bahwasanya terkadang ya para wali ini ya kalau seandainya mereka itu melakukan kesalahan yang biasa manusiawi, itu tidak mengurangi daripada kewaliannya. Sehingga dari dulu pun ada ucapan seperti itu. Rasul aja sampai dikatakan Rasul ngapain makan, ya, ngapain kok jalan di pasar, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad daripada rasul, melainkan mereka semuanya juga makan, mereka juga semuanya pergi ke pasar. Ya, karena mereka itu apa? Manusia. Kalau seandainya mereka bukan manusia, niscaya mereka tidak makan. Tapi karena mereka itu manusia, maka mereka juga makan. Tetapi terkadang manusianya bukan seperti kita. Maka benar apa yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, basyarun la kal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia, ya. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kul innama ana basyarun mithlukum, katakan wahai Muhammad, kul innama ana basyarun mithlukum, aku hanya saja manusia seperti kalian, ya. Dari segi manusia seperti kalian, tetapi ada terusannya, yuha, ya. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, ya. Akan tetapi manusia yang dikasih wahyu sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada perbedaan antara manusia dengan yang dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang bacanya cuma sampai ayat ini, qul innama ana basyarun mithlukum, aku manusia seperti kalian, tapi tidak diteruskan. Ini wahyunya bagaimana? Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW manusia biasa, bagaimana bisa Nabi Muhammad SAW itu puasa beberapa hari tanpa makan dan di malam harinya dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bisa Nabi Muhammad SAW melihat dari belakangnya sebagaimana Nabi Muhammad SAW melihat dari depannya? Bagaimana bisa keringatnya Nabi Muhammad SAW lebih wangi daripada minyak kasturi? Bagaimana Nabi Muhammad SAW kalau berjalan di siang hari, awan ini menutupinya, ya. Sehingga basyarun la kal basyar, beliau manusia, ya, bentuknya itu manusia, akan tapi la kal basyar, tidak seperti manusia biasa. Walamma hasadathu a'da'ullahil yahud ala kathratin nikah wa zawjat wa qalu wa ma himmatu illa nikah, ajab Allah taala faqala
am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadlih faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Ketika para musuh Allah Subhanahu wa taala iri ya daripada orang-orang Yahudi mengatakan bagaimana Nabi Muhammad SAW ini banyak menikah ya dan banyak istrinya. Mereka mengatakan ini semangatnya Nabi tidak lain dan tidak bukan hanya cuma untuk nikah saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, apakah am yahsudunan nas, apakah mereka ini iri ala ma atahumullahu min fadlih, atas apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada karunia-Nya. Faqad ataina ala Ibrahim kitab, sesungguhnya kami telah berikan kepada Allah Ibrahim kitab dan hikmah, wa atainahum mulkan 'azima, dan kami berikan kepada mereka kerajaan yang sangat agung ya. Ini termasuk khususiyah daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menikah lebih daripada 4. Akan tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan untuk tidak lebih daripada 4 istri ya. Yang mana dari zaman dulu ketentuan Allah Subhanahu wa taala perihal nikah ini berubah-ubah ya. Ada yang setiap orang di umat terdahulu diwajibkan nikah cuma 1 saja, tidak boleh lebih ya. Ada yang diwajibkan 2, ada yang diperbolehkan sampai 3, ada yang diperbolehkan banyak. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan batasannya. Jadi dari dulu itu berubah-ubah sesuai dengan jumlah wanita yang ada. Jadi terkadang 1 orang wajib nikah 2 ya. Terkadang ya harus 1, beda-beda. Sampai zaman sekarang Allah Subhanahu wa taala menentukan untuk menikah diperbolehkan 4, tidak boleh lebih. Sehingga terbukti sekarang jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki ya. Sehingga itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk khususiyah Nabi. Kenapa kok bisa dikatakan khususiyah? Karena sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menikah lebih daripada 4. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasanya itu khususnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak banyak menikah kecuali setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah ya. Setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, kemudian Rasulullah SAW sama Siti Saudah 3 tahun lamanya tidak menikah oleh siapapun, baru kemudian menikah kepada Siti Aisyah ya, 1 rumah sama Siti Aisyah setelah beberapa tahun ya, sehingga 10 tahun terakhir. Dan kemudian Rasulullah SAW juga menikahinya, terkadang dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Siti Zainab misalkan. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW menikahi ratu suatu kaum untuk memuliakannya. Juga Nabi Muhammad SAW menikahi seorang janda dan lain sebagainya, yang itu tidak ada kaitannya dengan banyak menikah karena syahwat. Karena kalau seandainya seorang itu nikahnya karena syahwat, niscaya ya di saat-saat muda itu ya dia banyak menikah. Tapi terbukti Rasulullah SAW baru di usianya yang 50 tahun ke atas baru nikah banyak. Walamma istab'adu an yab'athallahu rasulan minal bashari biqaulihim alladhi haqahu Allah ta'ala anhum ya, ma mana'an nasu ay yu'minu an ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula. Dan ketika mereka menganggap wah ini perkara yang tidak masuk akal, bagaimana seorang rasul utusan Allah itu daripada manusia ya, maka mereka mengatakan, dan tidaklah mereka itu manusia ini tidak beriman ketika mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka mengatakan apakah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang utusan itu sebagai seorang manusia ya. Yang menjadikan mereka ingkar itu tidak percaya atau menganggap tidak masuk akal utusan Allah itu daripada jenis manusia, sehingga mereka tidak beriman. Padahal
Ya, mereka ini tidak tahu bahwasanya tajanus yurithu ta'anus, bahwasanya kalau sama satu jenis itu akan menimbulkan yang namanya rasa nyaman. Kalau seandainya dari utusan Allah daripada malaikat ya sulit. Bagaimana duduknya, bagaimana makannya, sedangkan malaikat tidak makan. Ya, kalau seandainya sama satu jenis kelihatan langsung, ini loh Rasul begini, ini loh Rasul begini, ini akhlaknya begini, ini tauladannya begini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka, "Qul law kana fil ardi malaikatan yamshuna mutmainnina lanazalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula." Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, katakan wahai Muhammad, kalau seandainya yang ada di atas muka bumi ini adalah para malaikat yang mereka itu berjalan dalam keadaan tenang, maka kami pun akan turunkan kepada mereka daripada langit seorang malaikat yang sekaligus Rasul. Ya. Kalau yang di atas muka bumi ini malaikat, ya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat ya sebagai Rasul, satu malaikat sebagai Rasul. Ya. Lau kanu malaikatan la wajaba an yakunu rasulahum minal malaikah. Ya, kalau seandainya mereka itu malaikat, mereka akan diutus ya, atau diutus kepada mereka utusan yang juga berupa malaikat. Lakin lamma kana ahlul ardi minal bashar wajaba an yakuna rasulahum minal bashar. Akan tapi karena penduduk dunia ini manusia, ya utusannya juga harus manusia. Kalau seandainya malaikat ya yang diutus mana malaikat, tapi untuk bangsa jin Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga seorang rasul untuk bangsa jin. Ya, akan tapi ada beberapa bangsa jin yang beriman kemudian berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menyebarkan agama Islam di kalangan jin. Ya, dari jin ya, jin yang dakwah kepada jin, yaitu yang mengambil ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini termasuk bukti bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali lisan kita ini mudah ya untuk berbicara meremehkan Nabi Muhammad SAW atau meremehkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang bakal kita tahu agungnya Nabi ketika nanti kita di akhirat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk yang mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratul maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.